Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak dan Bapak yang Bapak sayangi, sudah lama sekali Bapak tidak upload video karena memang sedang banyak aktivitas di akhir-akhir tahun pembelajaran ini. Namun pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan video tentang kisi-kisi soal yang akan diujikan pada Senin nanti tanggal 29 November 2021. Insya Allah seperti biasa untuk hari pertama itu adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis yang akan diujikan dengan tema biasanya seperti itu. Nah, untuk itu pada video kali ini Bapak akan membahas tentang soal-soal atau kisi-kisi soal yang akan ditanyakan pada ujian semester ganjil nanti. Nah, untuk kelas 1 soalnya itu pilihan ganda ada 20 soal, kemudian esainya ada 10, jadi totalnya ada 30 soal, dimana 30 soal ini poinnya Bapak samakan saja, baik yang pilihan ganda maupun yang esai atau isian singkat ya. Satu soal bernilai sekitar 3,3, jadi kalau Anda benar 30 soal berarti nilainya 100. Kalau ternyata benernya 15 berarti sekitar 50 nilai ujiannya. Nanti baru dikompilasikan, digabungkan dengan nilai catatannya, kemudian nilai latihan hariannya. Ada beberapa kali kemarin kita latihan. Untuk 20 pertanyaan pilihan ganda ini, pilihannya ada A, B, dan C ya. A, B, dan C. Yang 3 pilihan. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang huruf hijaiyah, kemudian belajar harokat, fathah, kasrah, dhammah, kemudian juga sedikit belajar sukun ya atau tanda mati, kemudian juga kita belajar surat Al-Fatihah yang di bab keduanya. Nah, dari 2 bab itu, untuk bab pertama di huruf hijaiyah yang akan ditanyakan adalah jumlahnya biasanya seperti tahun lalu. Kisi-kisinya mirip dengan kisi-kisi tahun lalu, hanya saja tahun ini lebih sedikit karena kita masuknya shiftnya dibagi 2, kemudian kami yang guru mapel ini mengajar 2 mata pelajaran, jadi pembelajarannya nggak bisa kita ngebut, kita harus menyeimbangkan anak. Jadi saya ngimbangin anak di lokal itu ya seperti inilah, jadi dapatnya hanya 2 bab, dimana tapi alhamdulillah 2 bab itu benar-benar tuntas, benar-benar anak di kelas itu sudah saya coba 90% sudah bisa untuk mengaplikasikan daripada pembelajaran itu. Saya tanya harokat fathah bagaimana, udah tahu. Saya suruh membuat kata daripada huruf hijaiyah itu sudah bisa. Itu artinya anak-anak sudah bisa memahami hakikat daripada pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6 ini masih sampai nomor 5 ini masih seputar huruf hijaiyah. Nanti Bapak selang-sering jumlah huruf hijaiyah itu seperti yang sudah Bapak pernah jelaskan di video sebelumnya, yaitu
Ada yang menyebutkan 29, ada yang menyebutkan 30, tapi juga ada yang menyebutkan 28. Tapi yang 28 ini jarang sekali yang pakai. Biasanya yang dipakai itu adalah yang jumlahnya 29 tanpa lam alif, atau yang 30 lam alifnya masuk, hamzahnya masuk. Nah, tapi kalau di pelajaran Bapak sudah Bapak jelaskan bahwa dua-duanya benar, yang 29 benar, yang 30 benar. Setelah itu baru Bapak salahkan. Kalau ada yang jawab 27 Bapak salahkan, atau nanti ada yang jawab 31 jumlah huruf hijaiyah tadi Bapak salahkan. Kemudian untuk harokat sendiri ada 3, fathah, kasroh, dan domah. Fathah itu baris di atas, kasroh baris di bawah, domah baris di depan. Seperti itu saja, gampang. Jadi jangan sampai nanti pertanyaan fathah masih juga nggak bisa jawab, berarti Anda yang memang benar-benar di lokal tidak memperhatikan, di rumah tidak belajar. Kemudian nah, huruf hijaiyah tadi kan jumlahnya ada 30 atau 29. Silakan dihafalkan, nanti akan ditanyakan huruf pertamanya itu huruf apa, huruf terakhirnya huruf apa, atau huruf yang ke sekian, atau huruf ke-15, atau huruf ke-20, atau huruf ke-25. Nanti Bapak tanya itu huruf apa, silakan aja dihitung nanti mulai dari alif, ba, ta, sa, jim sampai ke huruf ke yang ditanyakan, apakah itu huruf ke-15, apakah itu huruf ke-20. Kemudian harokat itu sendiri artinya apa? Sudah dijelaskan bahwa harokat itu adalah tanda baca. Surah Al-Fatihahnya kemarin sudah dicatatkan juga. Jadi yang Bapak tanya itu hanya yang pernah Bapak kasih catatannya, arti Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah itu surat keberapa, jumlah ayatnya ada berapa, kemudian huruf hijaiyah itu, kembali ke huruf hijaiyah, huruf hijaiyah itu berasal dari negara apa, itu ada nanti ditanyakannya. Kemudian untuk Al-Fatihahnya, surat pertamanya itu kemarin Bapak tegaskan di lokal bahwa Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sampai nanti ada ananda yang memahami bahwa Bismillah itu bukan ayat pertama, berarti mohon maaf, saya anggap itu sudah sangat keliru, karena Bismillah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian arti dari Bismillahirrahmanirrahim itu nanti silahkan dipelajari lagi. Kemarin sudah Bapak beri catatannya, sudah Bapak tes juga di lokal. Alhamdulillah sudah pada bisa kalau rame-rame, tapi kalau sendiri-sendiri belum tahu. Nah, kemudian ada mengubah atau membaca huruf hijaiyah itu menjadi kata berbahasa Indonesia. Juga sebaliknya, ada kata dengan berbahasa Indonesia diubah menjadi huruf hijaiyah dengan penyebutan yang sama. Umpama kemarin kita belajar itu adalah menyebutkan tentang buku, kemudian menyebutkan tentang saku, buku, dan segala macam dengan huruf hijaiyah. Bagaimana Anda nanti merangkai huruf itu dengan memberikan harokat yang pas, itu nanti akan ditanyakan. Kemudian untuk esainya ada 10, masih juga sama dengan pilihan ganda, hanya bedanya tidak ada pilihannya, hanya pemahaman Anda. Jika Anda memang benar-benar menjawab pilihan ganda itu dengan jawaban sendiri yang dipahami sendiri, bukan hasil mencontek atau melihat temannya, maka esainya pasti bisa jawab. Di situ akan ditanyakan, suruh menuliskan lambang daripada harokat fathah, suruh menuliskan lambang daripada harokat kasroh, suruh menuliskan lambang dari harokat dhammah, kemudian suruh menuliskan kata, ya, bisa saku, bisa dahi, bisa apapun nanti Bapak minta di situ, buatlah dengan ejaan Arabnya, dengan huruf hijaiyahnya, dengan harokat atau tanda baca yang pas, supaya menjadi penyebutan yang sama seperti yang diminta. Kemudian di situ juga ada nanti di soal nomor 7
tugasnya adalah memberikan harokat daripada huruf hijaiyah yang sudah Bapak tulis tapi masih gundul, masih hurufnya aja, belum ada barisnya. Nah, itu nanti diberi baris supaya menjadi kalimat yang bunyinya sama dengan petunjuk yang ada di soal. Kemudian ada juga tugasnya memberikan harokat pada ayat 1 surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Anda nanti belajar upaya belajar menulis bismillahnya, belajar memberikan harokat bismillahnya yang benar dan pas, ya. Jangan sampai nanti ada yang kurang tasdidnya atau ada yang salah barisnya. Harusnya barisnya tegak, dikasih baris biasa. Nah, itu nanti ada yang keliru. Silahkan belajar di rumah, belajar menuliskan ayat 1 surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian soal terakhirnya diminta untuk menuliskan ayat 1 tadi, bismillahnya tadi. Itu sudah ada contohnya di nomor 8. Jadi soal yang Bapak bikin ini hanya 30 dan itu sangat mudah sekali, apalagi sudah ditambah dengan kisi-kisi soalnya. Jadi Bapak harap semuanya bisa dapat nilai terbaik, 100 atau 90 udah sangat baik itu. Jadi nanti tinggal Bapak akumulasikan dengan nilai-nilai yang sudah Bapak ambil di harian, ya. Catatannya, kerapian bukunya, kelengkapannya, catatannya, kemudian juga latihan-latihan yang pernah kita lakukan kemarin. Itu saja kisi-kisi soal untuk kelas 1. Semoga Anda bisa mengikuti pembelajaran Bapak ini dengan mudah, dengan rileks. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kemudian mohon maaf jika video ini sedikit terlambat karena memang rasanya sedikit lelah sekali. Tapi tidak apa-apa. Demi Anda semua, insyaallah Bapak semangat membuat video ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk like dan subscribe, ya kalau memang kira-kira tidak perlu di subscribe, tidak usah. Kemudian juga kalau tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat juga tidak usah di share. Itu saja, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kurang Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq wa bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.